Rungkat lagi guys. Ya ini ya akun live saya nih. Dua ya. Dua-duanya rungkat. Habis guys. Kena margin call. Jadi terulang untuk kesekian kalinya. Jadi setelah 2 tahun pun tiap hari belajar, baik yang demo, baik yang live, betul-betul tidak ada jaminan untuk tidak pernah rungkat atau bangkrut guys, kena margin call. Nah, mari kita evaluasi kenapa dan mengapa, apa sebenarnya aturan yang telah saya langgar sebetulnya. Nah, ini untuk pelajaran juga gitu ya, daripada kalian mengalami sendiri, lebih baik belajar dari pengalaman orang lain. Artinya saya sudah sangat cukup sering mengalami hal seperti ini dengan jatuh di lubang yang sama karena penyebab yang sama. Apa itu? Ayo kita lanjutkan. Ini equity saya, kemudian dengan balance dan juga total loss hari ini adalah $91. Saya terkena margin call tatkala saya berada di floating di SPY100 dan juga emas. Sebelumnya emas itu saya gagal ya, karena di sini lihat seperti ini. Stop loss itu tidak ada, kosong ya. Saya hanya ambil di taking profit. Ininya nggak ada. Kemudian ini enggak ada, kemudian yang ini enggak ada. Oke guys, artinya apa? Kesalahan fatal sekali adalah tidak adanya stop loss. Itu adalah kesalahan fatal yang selalu saya ulang, terulang, dan terus berulang. Kenapa? Mental kita tentu saja bukan melupakan, tetapi mental kita yang memang tidak disiplin. Saya sudah mencoba, kalau ngeliat video saya mulai yang demo nih, ngomongin demo dengan live sama guys, sama saja. Makanya untuk belajar kalian gunakan saja demo, karena demo dengan live ya sama, bisa untung, bisa bangkrut, bisa seperti ini, bisa sama persis. Saya live juga banyak, mulai dari yang kecil, dari yang besar, ya sudah mencoba, bahkan sudah hampir 2 tahun ini terus-terusan tidak pernah berhenti guys, tidak pernah berhenti sehari pun kecuali Sabtu Minggu untuk trading forex. Bahkan kadang Sabtu Minggu saya pakai untuk demo trading di kripto. Kenapa? Saya ingin memahami, belajar terus-terusan supaya kalau praktek kan jauh lebih paham. Jadi kesalahan fatal yang sudah saya ulangi dan bahkan sudah tahu adalah tidak adanya stop loss. Padahal kalau kita ngelihat riwayat sebulan ini saja, sebulan riwayat lah, kebanyakan yang berhasil itu saya selalu ada stop loss. Mulai dari sini saya ada stop loss walaupun terkena ya. Artinya kerugian saya itu adalah batas. Artinya saya melakukan stop loss tatkala saya rugi $15, perdagangan langsung stop. Jadi barang itu langsung saya jual gitu ya, otomatis. Artinya kerugian saya sebatas ini saja. Di sini juga ada stop loss di 15. Karena apa? Ya karena memang agak tinggi. Posisi belinya itu kita posisi tengah-tengah segini. Ya memang begitu, tapi paling tidak batas kerugiannya adalah hanya 15. Tatkala terus kita tambah ke bawah lagi, masih ada stop loss di sini.
Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, ini apa, salah lah gitu ya. Saya beli langsung saya batalkan gitu. Nah, kemudian di sini terus ini nggak ada seperti itu. Padahal udah mulai lah sebetulnya. Salah pasang sebetulnya, karena harusnya harusnya stop loss yang dipasang ya, bukan take profit. Stop lossnya yang perlu dipasang. Take profit bebas mau dipasang tidak, silahkan. Ini ada stop loss lagi. Kemudian ini ada stop loss. Ini tidak ada karena dibatalkan. Ini ada stop loss, ada TP. Terus, jadi selama 3 bulan terakhir ini ya, yang untuk kegagalan yang ini adalah saya menggunakan stop loss. Saya modal 35 dolar lah, sekitar 500.000. Sudah sempat menjadi 120 secara total. Berarti profitnya sudah hampir 1 juta gitu ya selama 2 bulan. Kok kecil? Ya nggak kecil guys. 3 kali loh, 3 kali modal ya. Tapi dengan konsistensi tinggi sebetulnya di awal-awal gitu. Kebanyakan saya seperti itu sih. Setelah sekian lama kita akan lupa dengan diri kita, dengan disiplin kita. Entah karena apa, pasti kita akan lupa dan akan terbiarkan. Salah satu yang terbiarkan adalah begitu kita loss, makin turun karena kita tidak batasi di sini stopnya, maka dia akan terkena margin call di sini. Numpuk ya. Dari SPY 600 adalah 78, gold kebetulan juga ikut-ikutan loss. Apa namanya? Sama gitu ya, floating. Kita lihat floatingnya kenapa? Ya memang kebetulan bukan anomali ya, ini sesuatu yang memang sudah biasa sebetulnya. Saya rasa bukan saya aja yang merasakan, pasti akan banyak orang di sini. Kita lihat saja. Kalau kita lihat memang ya sangat anomali ya. Ini kalau melihat sini, lihat panjangnya lah ya. Panjangnya itu hampir 3 kolom ya, 3 kolom. Kalau kita banding-banding, apa kenaikan pernah 3 kolom ya? Pernah. Ini kenaikan 3 kolom. Kenaikan 3 kolom, turun 3 kolom. Satu hal yang wajar sebetulnya. Apakah itu besar? Sedikit kalau ngeliat daily-nya. Ini adalah candle daily. Artinya dia jatuh dari sini ke sini dalam 1 hari, satu hal biasa. Naik juga biasa. Kemudian ini jadi biasa gitu ya pada saat kita melihat daily. Nah, yang jadi masalah adalah beli di pucuk. Ya entah analisanya seperti apa, karena memang kalau kita melihat dasarnya basic trading kita itu menggunakan technical analysis. Namanya trading gitu ya. Kita ngapain ngomongin makro, mikro dan lain-lain loh. Trading hitungannya kan hitungan jam dan menit. Itu kalau kita lakukan swing dalam daily atau mingguan mungkin boleh. Kalau saya kan lebih kepada scalping, walaupun scalpingnya bukan menit lah, tapi mungkin jam. Jadi saya tidak begitu peduli dengan kondisi berita di luar sana, maka saya menggunakan ini saja. Kalau kita menggunakan Fibonacci gitu ya, Fibonacci di sini. Apakah selalu akurat? Ya, nyatanya tidak akurat. Dari sini ke sini, awalnya adalah di sini. Di sini awalnya. Kalau membaca Fibonacci, dia naik, kemudian turun, kemudian tidak sampai berhasil menembus yang pertama ini dan naik, maka diperkirakan dia akan naik lagi. Dan jika menembus ATH sebelum sini, maka dia akan naik. Begitu technical analysis, standar technical analysis seperti itu. Jika ini kan tadi ATH-nya di sini, ini belum ada 2 ya. Sampai sini aja nih. Yang ini awalnya belum ada. Baru sampai di sini. Yang ini. Karena kan kita membaca Fibonacci ke sini, turun,
turunnya seberapa. Pertama adalah tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, dan seperti itu. Kemungkinan kalau turun menembus ini, maka dia akan turun ke sini. Terus ke sini, terus ke sini. Seperti itu technical analysis. Ternyata begitu turun sampai tangga pertama lah gitu, lebih mudahnya, ternyata dia naik. Saya tunggu, tentu saja, tunggu. Ternyata dia bisa menembus ATH. Menembus ATH di sini. Tertembus saya. Yang ini ATH ini tertembus. Set, naik ke sini. Mungkin saya open di sini. Saya buka di sini karena berhasil menembus. Begitu berhasil menembus, memang seharusnya dia up. Betul sih ya, dari sini up. Cuman up-nya sedikit saja. Dari sini ke sini kan sedikit ya. Memang kita tidak ada punya patokan lagi. Naiknya seberapa, tidak punya patokan. Begitu kita lepas dari ATH, kita nggak punya patokan. Apakah segini. Nah, itu adalah kesalahan baca kedua. Begitu sampai sini kita beli, kemudian dia malah jatuh. Hanya dalam waktu kira-kira 3 jam lah ya, karena ini apa namanya, candle hours di sini. Jadi sekitar 3 jam. 1, 2, 3 langsung habis. Terkena margin call di situ. Nah, itu untuk SPY 100. Emas juga sama. Saya rasa emas ini juga sama, walaupun emas tidak seperti yang ini ya, tapi sama-sama juga karena saya beli, karena kebanyakan saya adalah buy. Di sini gagal saya di buy dan dia ternyata turun. Nah, itu satu. Yang fatal kedua lagi, kita lihat di sini, kalau kita lihat riwayat gitu ya. Ada yang fatal juga sih. Biasanya saya membeli itu 0,01 $10 lah untuk pembelian. Sebetulnya itu kesalahan fatal dari modal yang kecil. Modal $35 dipakai $10, tinggal $20. Itu resikonya sangat tinggi karena dipakai 30%. Tapi namanya trading ya kalau mau high risk, high return. Kalau mau cara aman, cukup 1% saja. Cukup 1%. Tapi karena kita duitnya kecil, ya tentu kita harus ambil resiko. Kalau mau return besar, ya harus berani ambil resiko besar. Inilah resiko besarnya. Ya seperti itu. Kenapa uang 500.000 saya bisa sampai $100? Tentu dengan high risk. Pada akhirnya resiko tinggi seperti ini, 0,02. Padahal waktu kita pakai 0,01 relatif lebih aman. Seandainya kemarin beli 0,01, mungkin saya tidak margin call hari ini. Belum lah, itu masih terhenti di sana. Atau kalau saya lakukan stop loss, tidak akan terjadi margin call seperti yang sudah seperti itu. Selanjutnya emas. Emas fatal lagi, 0,03. Gila. Ini melanggar disiplin, melanggar aturan diri sendiri. Saya sudah melakukan trading plan-nya, bahwa satu, aturan termudahnya, aturan saya yang mungkin saya bisa bisa ikuti disiplin itu. Saya udah komitmen lah pada diri sendiri bahwa saya akan uang kecil saya ini gitu ya, kalau modal saya cuma $35, $100, bahkan baru sampai $100, saya punya komitmen 0,01 maksimal. Pertama. Yang kedua, harus selalu di stop loss. Berapapun nilainya harus di stop loss. Rugi nggak apa-apa, seperti ini rugi $15 itu ya biasa, kalau memang itu stop loss. Artinya kita bukan manusia super yang selalu benar. Memang bisa salah gitu ya menganalisa pasar. Ternyata pasarnya berbalik, ya sudah, mau ngapain lagi, rugi. Tetapi bisa membatasi kerugian kalau ada stop loss. Jadi saya ulang lagi dari dulu, berarti kegagalan saya murni di sini. Di lot yang nambah, apalagi 2 posisi, ini termasuk 2 posisi guys.
Ini 0,02, ini 0,03 plus jadi 0,05. Habis, pasti habis. Dia seperti itu. Nah, jadi ini kesimpulan pada akhirnya. Saya sudah banyak mengulas juga sebetulnya kenapa saya selalu evaluasi setiap kegagalan saya gitu ya. Ngapain ngomongin untung ya, ini faktanya belum berhasil gitu ya. Belum bisa. Ini buat kalian yang baru, jangan langsung merasa bisa pada saat kalian demo dan untung terus. Demo, untung terus, tepat terus. Saat kita melakukan analisa, kita beli, selalu beruntung. Perlu waktu. Kalau untuk kita disiplin kita terganggu, itu waktu. Saya mungkin sekitar 2 bulan mungkin ya. Saya 2 bulan kalau nggak salah, ini 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu ya. Mungkin 3 bulan. Awalnya disiplin, mungkin saya mulai tidak disiplin semenjak minggu kemarin ya. Mulai tidak disiplin. Kalau saya lihat di sini, kita bisa lihat lah ya. Itu selalu disiplin 0,01. Jarang saya 0,02, itu jarang. Mulai 0,01 terus semua hal, kebanyakan saya 0,01 ya. Dalam minggu ini mungkin ya, itu saya udah mulai ngeyel, mulai melanggar disiplin ya. Dari sini ya, beberapa 0,02 itu kalau kita lihat pasarnya sudah betul-betul yakin, tapi itu sudah melanggar lah gitu ya, melanggar disiplin. Itu disiplin, soalnya nggak boleh, itu fatal sekali sebetulnya ya. Itu jadi kadang-kadang kita akan lupa di situ. Kalau kita lihat di sini kebanyakan 0,01 itu masih bagus lah, masih bagus. Untung sekali, untung, kemudian kerugian pun karena stop loss, no problem. Artinya ya kerugian kita segini, batas kita segitu gitu ya. Kita memang kok gede banget ya, $16 itu kan hampir 200.000 gitu ya kerugian. Ya nggak apa-apa, toh batas ini ya, batas kerugian saya segini gitu, daripada kehabisan sama sekali dari 1 juta hampir 2 juta gitu ya, 1,5 juta saya habiskan. Satu akun, yang satu lagi yang kemarin baru 1 juta habis juga pada akhirnya ya, sama posisinya sama. Nah, apa yang bisa dipetik dari sana? Satu adalah jangan melanggar aturan sendiri guys. Aturannya apa? Aturan trading paling simpel adalah lakukan pembelian 0,01. Ingat-ingat aja, daripada ngomong persentase. Memang maksimal tuh 1-2% paling aman. Mau salah mau bagaimana, 1%. Tapi terasa kecil sekali gitu ya. Ya terasa kecil. Makanya mungkin ya 0,01 setiap pembelian tuh sekitar di kisaran $10, 150.000. Oke, enggak apa-apa. Dengan modal 500.000 kita pakai 100.000. Itu beresiko tinggi, tapi ada titik keamanan kedua, yaitu dengan cara stop loss. Setelah kita beli 0,01, beresiko tinggi nih ya. Tetapi resiko itu ada tolak ukurnya, yaitu di stop loss. Makanya kita lakukan stop loss. Oke, 2 itu saja sebetulnya. 2 itu saja. Jadi tidak perlu aneh-aneh. Cukup beli 0,01, kemudian batasi dengan stop loss. Kelar. Disiplin pasti berhasil. Faktanya saya akan gagal pada saat saya melanggar aturan itu. Apalagi ditambah melanggar hal kedua, 2 posisi. Dihitung-hitung sama saja, pelanggarannya adalah melanggar lot. Artinya kalau 0,01 betul, ada stop loss betul, tapi saya beli lagi satu posisi lain, artinya saya sudah melanggar kan tetap menjadi 0,02, karena 0,01 yang di sini, 0,01 di sini. Itu pelanggaran yang kedua. Fatal kembali pada saat 02 ke 03, jadi 0,05. Itu fatal.
Kenapa baru terlihat setelah evaluasi? Setelah seperti ini baru menyadari gitu ya. Nah, jadi itulah psikologi. Psiko artinya ada waktu-waktu tertentu yang kalian akan melanggar aturan. Apalagi ini aturan sendiri ya, bukan aturan orang lain, bukan aturan bla 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 dan lain-lain. Ini kan aturan sendiri. Aturan sendiri yang paling sederhana atau paling simple, paling mudah diikuti, nggak usah neko-neko, cukup beli 0,01. Kemudian letakkan stop loss. Jangan beli lebih dari 0,01. Artinya satu posisi ya jangan dua posisi, karena dua posisi juga menambah lot. Pasti gagal. Saya sudah berulang-ulang kali, baik yang demo maupun yang uang real. Oke guys, jadi pelajaran ini, pengalaman saya ini bisa Anda jadikan pengalaman untuk Anda. Tentu saja orang yang pintar adalah orang yang mampu belajar dari pengalaman orang lain, tidak harus mengalaminya. Nah, apakah terlihat menyeramkan sekali? Ya memang trading itu yang begitu ya, menyeramkan, terutama trading forex gitu ya, karena dia adalah perdagangan dengan leverage, perdagangan dengan ada short, ada long, jadi kita beli naik beli turun bisa salah, kemudian ada margin call, kemudian ada ini berisiko tinggi. Makanya untuk trading kalian butuh ilmu yang sangat dalam. Kalau nggak mau dalam, minimum punya disiplin tinggi. Kelar sebetulnya. Mudahnya adalah ilmunya hanya cukup membaca candle. Kalian bisa membaca analisa candlestick seperti ini. Kita menggunakan technical analysis. Setelah kalian sudah paham ini, kalian buy 0,01, batasnya atasnya itu pun beresiko gitu ya, tapi karena ada minimal 0,01 nggak bisa di bawah itu lagi. Kemudian letakkan stop loss. Hanya itu saja sebetulnya. Syarat ketiga adalah disiplin dan konsisten. Itu saja. Jadi bertahun-tahun pengalaman di situ. Saya udah 2 tahun. Paling berat adalah ini. Paling berat adalah konsisten dan disiplin. Tidak melanggar aturan yang saya buat sendiri gitu ya. Itu yang paling berat ternyata. Karena apa? Uang kita kan masih sedikit. Kalau uang udah 100 juta ke atas, ya mau floating sebagaimanapun nggak akan kena margin call kalau 0,01. Tapi lagi-lagi psikologi kita, kalau kalian punya duit 100 juta di saldo sini, di saldonya, mustahil kalian akan membeli barang cuman $10 atau $100. Nggak mungkin. Otak kalian akan jauh berimajinasi bahwa 100 juta saya harus dapat 10 juta sehari, karena itu hal yang ringan, yang enteng sekali dengan resiko yang sangat tinggi. Dan 100 juta akan cepat sekali menguap, sama halnya dengan uang yang 1 juta, karena bentuknya adalah persentase. Pada saat uang kalian dipakai adalah 30% dari modal, mau modalnya 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 juta dolar, sampai bermiliar-miliar dolar pun, jika dipakai 30%, maka akan dengan sangat cepat rungkat atau bangkrut. Tidak peduli nilai. Nilai yang terbaik adalah persennya dikurangin. Maksimal adalah 2% dari modal yang ada di akun kita, equity kita.
2% max. Itu adalah trading yang paling aman dan pasti menguntungkan. Jika itu dilakukan dengan cara disiplin dan konsisten sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, belas tahun, 20 tahun, akan mudah sekali profit. Mustahil bisa bangkrut kecuali brokernya bangkrut dan uangnya dibawa lari. Tapi kalau kita bisa melakukan 3 itu, maka pasti dijamin berhasil. Dan itu yang bisa seperti itu hanya 1% dari manusia di seluruh planet ini yang melakukan trading. Karena ternyata hanya 1% yang selalu untung, mungkin di kasaran 5% yang pernah rugi tapi tetap untung, dan sisanya adalah bangkrut. Ini adalah salah satu yang bangkrut. Bagaimana tidak bangkrut? Karena kita harus mencari modal kembali dengan bekerja kembali, mencari duit kemudian untuk deposit kembali. Oke, itu saja, mudah-mudahan jadi pelajaran. Terima kasih. Bye-bye.